Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat kali ini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa rapat kita ini akan membahas terkait tentang strategi pemasaran produk terkait Maharatu Collection, baik itu dari strategi online ataupun offline. Di sini saya meminta kepada rekan-rekan untuk dapat menyampaikan analisis dan pendapatnya terkait strategi pemasaran kita. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa teknik pengambilan keputusan yang akan diambil, yang akan kita gunakan yaitu teknik tabletop analysis. Salah satu rekan saya akan menuliskan beberapa poin-poin yang telah disediakan di papan tulis dengan yang nantinya akan kita evaluasi secara bersama-sama. Kemudian kriteria yang akan kita bahas yaitu terkait tentang pro yaitu kelebihannya, kontra tentang kekurangannya, risiko serta peluang. Untuk sesi ini saya meminta untuk pendapat dari strategi pemasaran online. Apakah rekan-rekan ingin menyampaikan? Dan silakan kepada Vira. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pemasaran online. Ya, silakan. Yang pertama itu target pasar yang lebih luas. Pemasaran online dapat menjangkau konsumen dari seluruh dunia tanpa terbatas oleh jarak atau lokasi geografis. Yang kedua, biaya lebih rendah. Biaya untuk menjalankan kampanye pemasaran online biasanya lebih rendah dibanding dengan kampanye pemasaran offline. Yang ketiga, analisis dan pengukuran yang lebih baik. Dengan alat analitik yang tersedia, kampanye pemasaran online dapat dipantau dan diukur dengan lebih baik, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menilai efektivitas kampanye mereka. Sekian. Baik, terima kasih Vira. Apakah ada pendapat lain? Izin pemimpin Ya, memberikan silakan. opsi. Saya kurang setuju atas pemasaran online karena pemasaran online kurang efektif dalam membangun hubungan dengan konsumen karena kurangnya interaksi personal antara perusahaan dan konsumen. Persaingan antar pemasaran online pun karena internet adalah pasar yang sangat kompetitif. Kita cukupkan untuk pembahasan online, kemudian kita masuk kepada pemasaran strategi offline. Apakah ada pendapat? Ya. Baiklah, pemasaran offline di sini interaksi personal lebih baik. Pemasaran offline dapat memungkinkan sebuah perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan konsumen melalui interaksi langsung. Kepercayaan yang lebih tinggi. Konsumen lebih memungkinkan untuk mempercayai sebuah perusahaan offline yang mereka kenal dan dengan reputasi yang baik. Selanjutnya itu dampak visual yang lebih besar. Pemasaran offline dapat menimbulkan dampak visual yang lebih besar karena adanya poster spanduk. Sekian, terima kasih. Kemudian apakah ada pendapat lain terkait pemasaran offline ini? Izin berpendapat. Ya. Di sini saya kurang setuju dengan pemasaran offline karena yang pertama, target pasar yang lebih terbatas. Maksudnya, pemasaran offline terbatas oleh geografi dan jarak sehingga hanya dapat menjangkau konsumen yang berada di sekitar area pemasaran tersebut. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi. Biaya untuk menjalankan kampanye pemasaran offline dapat jauh lebih mahal dibandingkan dengan kampanye pemasaran online. Yang ketiga, analisis dan pengukuran yang kurang efektif. Analisis dan pengukuran efektivitas kampanye pemasaran offline cenderung kurang efektif dibandingkan dengan kampanye pemasaran online. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu terkait pro dan kontra analisis terkait pemasaran online dan offline. Kemudian terkait resiko dan peluang, apakah ada pendapat? Izin pemimpin. Ya, silakan. Risiko pemasaran online terdapat di tiga. Pertama, serangan siber. Pemasaran online rentan terhadap serangan siber seperti virus komputer, hacking atau phishing. Keterbatasan teknologi menjadi risiko terhadap pemasaran online sangat tergantung pada teknologi dan platform. Sehingga ada risiko jika ada gangguan teknis atau masalah dengan platform. Kekurangannya
privasi. Pemasaran online dapat meminta informasi pribadi dari konsumen yang dapat menimbulkan risiko jika informasi tersebut disalahgunakan. Sekian pemimpin. Baik, terima kasih. Apakah ada sanggahan ataupun pendapat lain? Tidak, pemimpin. Baik, untuk selanjutnya terkait risiko untuk offline, apakah ada pendapat dari rekan? Ya, silakan. Risiko pemasaran kedua, keterbatasan target pasar. Pemasaran offline yang dapat menjangkau konsumen yang berada di sekitar area pemasaran sehingga target pasar menjadi terbatas. Dan ketiga, kurangnya pengukuran. Pemasaran offline tidak memiliki alat analitik yang canggih seperti pemasaran online sehingga perusahaan mungkin kesulitan dalam memonitor dan mengukur efektivitas kampanye mereka. Sekian, terima kasih. Kemudian terima kasih untuk peluang dari online. Apakah ada pendapat, bagaimana pendapat rekan-rekan? Ya, silakan. Menurut saya yang pertama, peluang pada pemasaran online yaitu skala besar. Pemasaran online dapat mencapai skala yang sangat besar dengan kemampuan untuk menjangkau konsumen dari seluruh dunia. Yang kedua, pemasaran yang canggih. Pemasaran online dapat menggunakan teknologi terbaru dan algoritma untuk mencapai tujuan pemasaran yang lebih canggih dan efektif. Yang ketiga, analisis dan pengukuran yang akurat. Pemasaran online memiliki alat analitik yang canggih sehingga perusahaan dapat memonitor dan mengukur efektivitas kampanye mereka dengan lebih kuat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Fira. Untuk peluang offline, bagaimana pendapat rekan? Di sini peluang pemasaran offline menurut saya yaitu yang pertama, interaksi personal. Pemasaran offline memungkinkan interaksi langsung dan personal dengan konsumen yang dapat memperkuat hubungan dengan mereka. Yang kedua, kesempatan untuk menciptakan citra mereka yang kuat. Pemasaran offline memberikan kesempatan untuk menciptakan citra mereka yang kuat melalui materi pemasaran fisik seperti brosur, spanduk, atau iklan televisi. Yang ketiga, target pasar yang terfokus. Pemasaran offline memungkinkan perusahaan untuk menargetkan konsumen yang spesifik, seperti konsumen di wilayah geografis tertentu atau konsumen di acara-acara khusus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan terima kasih kepada rekan saya yang telah menuliskan beberapa pendapat dari saudara rekan-rekan semua. Di sini kita akan menganalisis dan mengevaluasi bagaimana yang ada dalam perusahaan kita. Sebagai yang kita ketahui bahwa perusahaan kita di saat ini ingin melakukan pengembangan yang mana agar perusahaan kita semakin berkembang dalam menjual dan memproduksi dari bahan baik itu baju ataupun celana dari Maharatu Collection. Kemudian sasaran yang kita dan risiko dari peluang yang mana online ya pemasarannya lebih luas, biaya yang lebih rendah dan analisis pengukuran yang lebih baik. Kontranya yang kurang efektif, pasarnya kompetitif dan kurang dipercaya oleh konsumen. Risikonya ada serangan siber, ada keterbatasan teknologi dan kurangnya privasi. Yang peluangnya skala lebih besar, pemasaran yang lebih canggih dan analisis pengukuran yang akurat. Kemudian yang offline ada pendapat pro yaitu mengatakan hubungan personalnya lebih baik dengan konsumen, kepercayaannya juga dapat terbangun dengan baik juga. Besar pasarnya mungkin kurang terbatas. Nah, kemudian dalam kontra yaitu pasar dalam offline ini target pasarnya terbatas, biayanya lebih tinggi dan analisisnya kurang efektif. Risikonya juga biaya yang lebih tinggi, keterbatasan target pasar dan kurang analisis dalam pemasarannya. Peluangnya interaksi personal antar konsumen lebih baik, kesempatan citra yang kuat, target pasar yang khusus. Baik, dari hal tersebut dalam hal ini kita menganalisis dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pendapat-pendapatnya karena yang kita hadapi sekarang ini juga terkait biaya dari perusahaan yang cukup minim karena kita juga membuka cabang dari perusahaan kita. Maka mungkin adakah pendapat-pendapat dari saudara rekan-rekan yang lain untuk menambahkan dari hal ini?
Terima kasih. Mungkin dari keputusan saya, dari analisis yang telah diberikan dari pendapat dari rekan-rekan, mungkin kita mengambil keputusan yang biayanya lebih rendah, pemasarannya lebih luas, dan dapat dengan analisis dan pengukurannya lebih akurat, yaitu kita mengambil strategi pemasaran online. Apakah dari rekan-rekan setuju? Setuju, pemimpin. Baik, mungkin sekian dari rapat kita pada hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan telah bekerja sama dengan baik dengan menyampaikan pendapat dan analisisnya. Mungkin sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan pada rapat kali ini, dan semoga kita dapat bekerja lebih baik dan bisa mengembangkan perusahaan kita untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.